Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini akan dibahas terkait SBE dan SMP. Apa itu SBE? Lalu apa itu SMP? Dan apa hubungan antara SBE dan SMP? Mari kita cari tahu. SBE atau Standard Based Education yang dalam bahasa Indonesianya berarti pendidikan berbasis standar. Secara tradisional, guru fokus pada pengajaran, upaya untuk menyampaikan pengetahuan. Di pendidikan berbasis standar, mereka juga mengukur pembelajaran siswa untuk memahami keefektifan pengajaran. Alih-alih satu nilai keseluruhan, pendidikan berbasis standar memecah materi pelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kecil. Setiap tujuan adalah konsep yang dapat diajarkan yang harus dikuasai siswa pada akhir pembelajaran. Dalam pendidikan berbasis standar, pembelajaran siswa pada setiap tujuan akan dicatat. Guru melacak kemajuan siswa, memberi umpan balik yang sesuai, dan menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dalam pendidikan berbasis standar, pengajaran responsif terhadap pembelajaran. Saat mulai tujuan baru, guru menyajikan materi pengantar. Seiring kemajuan siswa, mereka ditawarkan materi yang lebih kompleks. Mereka terus berusaha dan belajar hingga mencapai tujuan. Bayangkan pendidikan berbasis standar sebagai tangga, tempat siswa mendaki tiap anak tangga hingga akhirnya mencapai puncak. Setelah menerima instruksi, beberapa siswa maju dengan segera, tetapi kebanyakan tidak. Itu biasa terjadi ketika siswa bingung dan hanya menyelesaikan sebagian aktivitas. Guru secara teratur memberikan umpan balik, mengajar kembali, dan menawarkan kesempatan tambahan untuk menjangkau anak tangga berikutnya. Proses ini membutuhkan kesabaran serta latihan dan diulangi sampai siswa mencapai tujuan. Pendidikan berbasis standar sangat baik karena menyediakan kerangka kerja untuk mengukur secara teratur kemajuan siswa. Ketika guru memiliki pemahaman yang berkelanjutan tentang kemampuan siswa, mereka dapat menyesuaikan instruksi untuk lebih memenuhi kebutuhan siswa. Ini menyebabkan pendidikan menjadi lebih efektif dan menarik. Adapun manfaat dari pendidikan berbasis standar meliputi masukan yang lebih baik, instruksi yang lebih relevan, menjaga perasaan dan mengurangi rasa takut akan ujian, pengukuran pembelajaran yang akurat, serta pembelajaran memberikan motivasi intrinsik. Mengajar dalam sistem pendidikan berbasis standar didasarkan pada growth mindset. Itu artinya siswa tidak lagi memiliki tujuan untuk mengerjakan ujian saja, tetapi juga memiliki tujuan untuk menguasai yang dinilai tujuan pembelajaran. Ini tentang apa yang dipelajari siswa, jadi bukan semata-mata apa yang mereka peroleh atau nilai saja. Penerapan pendidikan berbasis standar di Indonesia atau SBE dimulai pada era kepemimpinan Bambang Sudibyo selaku Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Pendidikan dan Kebudayaan periode 2004 sampai 2009. Menurut Bambang Sudibyo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan penerapan pendidikan berbasis standar. Amanat ini tertuang dalam pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan atau SMP, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Guna memenuhi amanah undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SMP secara nasional. Adapun tugas dari BSNP antara lain mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan atau SMP, menyelenggarakan ujian nasional, menilai kelayakan buku teks pelajaran dari segi isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertimbangan BSNP dalam mengembangkan SMP antara lain
Yang pertama, kondisi sekarang atau existing condition. Yang kedua, kondisi masa depan atau future condition. Yang ketiga, tuntutan perkembangan iptex. Dan yang terakhir adalah standar negara-negara lain atau benchmarking. Fungsi SNP sebagai Quality Control atau QC dan Assurance atau QA menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ada 8 SMP untuk pendidikan dasar dan menengah, yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan yang terakhir Standar Pembiayaan. Kedelapan standar tersebut membentuk ekosistem pendidikan nasional Indonesia berbasis standar. Yang pertama adalah Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan atau SKL merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar, SKL tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang kedua adalah standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan juga kalender akademik. Yang ketiga adalah standar proses. Standar ketiga berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental serta pendidikan dalam jabatan. Kualifikasi akademik S1 dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin yang mungkin sudah Anda kenal terkait dengan standar nasional ini. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar keenam yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 8 SNP tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu dengan yang lain dalam urutan input, proses, output, dan outcome. Standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai output dan outcome menjadi patokan terhadap 7 standar lainnya,
standar isi, standar proses, standar penilaian, ditendik, sarkas, pengelolaan, dan biaya. Berikut adalah paradigma pendidikan berbasis standar yang saya dapatkan di website resmi dari BSNP, atau bisa dilihat ini merupakan keterkaitan antara setiap standar pada SMP, mulai dari masukan atau input, lalu proses, dan juga luaran atau output. Jadi setiap standar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah interaksi SMP, kurikulum, buku teks, guru, dan juga ujian nasional. Yang pertama adalah terkait 4 SMP yang terdiri dari SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian yang menjadi acuan pengembangan kurikulum. Lalu dilanjutkan oleh yang kedua yaitu dalam pembuatan kurikulum, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD dalam struktur kurikulum mengacu pada SKL dan SI. Lalu buku teks, yang mana buku teks mengacu pada KI, KD, dan lingkup materi. Yang keempat adalah guru melakukan penilaian melalui classroom assessment, dan satuan pendidikan melakukan penilaian melalui school assessment. Dan yang terakhir adalah ujian nasional, yang dimana pemerintah melakukan penilaian pendidikan melalui ujian nasional atau UN. Untuk yang terbaru adalah akan dilakukan kebijakan baru yaitu asesmen nasional, yang dimana itu akan diberikan kepada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 untuk tahun 2021. Nah, jadi demikian hubungan antara SBE atau Standard Based Education dan juga SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Jadi untuk video ini kita akhiri sampai di sini. Ingat subscribe channel ini dan juga like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.